Halo guys, balik lagi di Gadget ID YouTube channel sama gue Daya. Dan pada video kali ini gue akan share ke kalian gear apa aja yang dipakai buat syutingnya atau videonya Gadget ID. Mulai dari kamera, mulai dari audio dan juga lighting. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Untuk yang pertama adalah kamera yang gunain buat channel dan juga lagi dipakai buat nge-shoot video ini adalah Canon M50 tapi yang Mark 1. Nah, ini gua bakal kasih lihat ke kalian. Nah, itu dia. Lagi gua pakai buat syuting video ini. Di sini juga gue ada kamera EOS M yang pertama nih ya, Canon EOS M. Di sini gue sebenarnya upgrade dari yang si putih ini ya, Canon EOS M ke Canon EOS M50 karena autofokusnya dari si Canon EOS M ini nggak bagus atau dia lelet banget gitu ya. Jadi maka dari itu gue butuh upgrade dari Canon EOS M ini ke Canon EOS M50. Nah, jadi si Canon EOS ini nih, kalau secara M ini, kalau secara spek itu dia pakai sensornya itu CMOS dan juga dia menggunakan maksimumnya itu sampai dengan 18 megapiksel aja untuk si kamera Canon EOS M ini. Nah, sedangkan kalau di kameranya si Canon EOS M50 Mark 1 yaitu pakai CMOS juga ya kan. Total pixelnya itu bisa 25,8 megapiksel yang udah gede banget, dan juga tentunya buat si autofokusnya itu dia udah bagus banget. Jadi kalau kita mau shoot produk yang kita butuhin autofokusnya itu bisa lumayan cepet gitu ya. Untuk kameranya sendiri, jadi sekarang itu gue gunain EOS M50 Mark 1 ini buat kamera utama gitu ya, dan juga si kamera EOS M nya itu buat kamera secondary. Dan untuk yang selanjutnya, untuk layar sendiri si Canon EOS M50 itu ya, dia itu bisa flip ke depan seperti ini. Dia bisa flip ke depan, jadi ngemudahin gue buat syuting kayak gini ya, syuting sendiri misalkan lagi syuting sendiri. Jadi gue bisa ngelihat muka gue sendiri di depan kamera tentunya. Dan juga dia udah support NFC untuk si Canon EOS M50 yang Mark 1-nya. Makanya di sini gue juga bisa gunain aplikasinya buat monitoring layar. Dari sini kontrol juga ya, play, pause, recording gitu ya dari sini. Dari smartphone aja kita bisa atur kayak shutter speed, terus ada ISO-nya ya, kita bisa atur di softwarenya Canon gitu ya. Nah, di sini juga banyak pengaturan-pengaturan yang bisa dilakukan di softwarenya sama seperti di touchscreen-nya atau di layarnya si Canon EOS M50 gitu ya. Sedangkan untuk di Canon EOS M ini dia layarnya kan nggak bisa di flip nih, jadi gue kadang agak kesulitan buat monitor ngelihat kita sendiri gitu ya. Kita butuhin monitor tambahan gitu ya, misalkan ada monitor atau menggunakan TV gitu ya. Kita agak ribet gitu ya kalau kita mau syuting sendiri kayak gini, misalkan lagi sendiri gitu ya, nggak ada partner. Nah, kalau di Canon EOS M ini kita nggak bisa gitu ya, dan juga nggak ada koneksi buat ke smartphone misalkan kayak gini. Dan juga fitur keunggulan lainnya di Canon EOS M50 yaitu dia udah support dijadiin misalkan kalian mau live streaming menggunakan
kamera. Dan si Canon EOS M50 itu udah support, tinggal install drivernya aja. Kalian bisa konekin ke OBS misalkan, atau ke software-software lainnya kayak misalkan ada Zoom Meeting, Discord, dan lain-lain gitu ya. Oke, untuk yang selanjutnya adalah audio yang dipakai buat ngerekam video-video di Gadget ID. Nah, audio di sini yang gua gunain adalah Lensgo LWM308C, yang juga videonya udah pernah gue tayangin di Gadget ID. Kalian bisa nonton aja untuk videonya. Nah, kenapa gue pilih LWM308C ini? Karena untuk audio sejenis ini yang paling affordable menurut gue. Karena di harga 1 jutaan aja kalian udah bisa punya audio yang kayak gini dengan kualitas yang lumayan bagus gitu ya. Tapi ada kekurangan yang perlu gue notice untuk si audio ini, adalah dia nggak punya internal microphone. Kalian nggak bisa pakai si audio ini kalau nggak pakai clip-on microphone. Jadi kemana-mana kalian harus menggunakan clip-on microphone, nggak seperti yang harganya di atasnya dia gitu ya. Dia udah bisa langsung tanpa menggunakan clip-on microphone ini. Nah, ini yang versi transmitternya itu dia satu gitu ya. Nah, waktu pada saat gue beli ini kan gue butuh yang satu, ternyata pada saat gue pikir-pikir lagi gue ada butuh yang dua, gue beli lagi satu lagi untuk yang dua mikrofonnya gitu ya. Jadi gue punya dua si Lensgo LWM308C ini. Jadi totalnya ada dua mikrofon dan juga satu receiver gitu ya. Jadi kalau di total itu ada 3 mikrofon dan 2 transmitter receiver, 2 receiver. Nah, untuk si audionya sendiri itu penggunaannya sih gampang banget ya. Kayak di sini gue hanya perlu colokin aja tuh. Nah, ini gue kasih lihat. Oke. Nah, dia tinggal taruh aja di atasnya seperti ini, dicolokin. Nah, ntar gue kasih footage-nya ke kalian. Dan untuk transmitternya kalian tinggal pakai aja gitu ya. Kalian umpetin di kantong celana kalian, atau terus bisa clip onnya itu kayak di sini gue taruh di dalam baju gue gitu ya, biar nggak kelihatan depan kamera. Nah, dan juga hasil suaranya juga lumayan gitu ya. Kalian tinggal touch up sedikit gitu ya, dihilangin noise sedikit kalau misalkan banyak noise gitu ya. Nah, jadi kayak gitu buat si audionya Lensgo LWM308C yang gue pakai di sini. Oke, untuk yang selanjutnya adalah lighting. Nah, di sini lighting yang gue pakai buat syuting video ini dan juga dipakai di channel Gadget ID. Gue ada 3 lighting sebenarnya. Yang pertama itu ada Godox LEDP 260C yang dipakai buat syuting video ini. Nah, ini gue bakal kasih lihat ke kalian kayak begini. Nah, ini dia tuh. Dan juga ada juga di sini gue juga pakai HD 160 yang kadang dia compact banget, bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Dan juga ada filternya di sini, kalian bisa pakai. Dan juga pastinya gue juga punya 2 buah ring light yang bisa gue pakai buat nambahin cahaya kanan kiri gitu ya. Nah, terus si Godox ini dia
ada remote-nya, jadi kita bisa gunain remote-nya untuk terangin atau redupin, nyalain, matiin menggunakan remote-nya. Nah, seperti itu. Oke, kalian bisa operasin dari si remote-nya ini, atur brightness-nya juga bisa, mulai dari 0 sampai 100 gitu ya. Kalian bisa atur menggunakan si remote ini. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya, gue juga menggunakan tripod. Tripod ini adalah mereknya Blico BL3520. Nah, gue juga bakal kasih lihat. Nah, ini tripod yang di bawahnya. Gue pakai buat ngerekam atau shoot video ini. Menurut gue tripod ini tuh lumayan bagus dengan harga yang nggak sampai 200.000. Jadi ini termasuk tripod yang kuat banget, juga bagus banget, karena untuk tripod ini dia tuh udah punya yang kayak water pass gitu ya. Dia bisa sesuaiin untuk ke lurusan lantai kalian gitu ya. Nah, itu dia tadi beberapa gadget yang udah gue share ke kalian yang dipakai buat syuting di Gadget ID. Buat kalian, terima kasih juga yang udah nonton dari awal sampai dengan akhir. Buat kalian juga bisa komen di kolom komentar di bawah, kritik dan saran, video apa lagi yang bakalan gue review selanjutnya, atau video apa lagi yang bakalan gue tayangin. Nah, sebelum berakhir, jangan lupa buat kalian juga bisa like video ini, share ke teman-teman kalian, subscribe channel ini, dan juga diaktifin lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video baru dari gue. Nah, sampai di sini aja video kali ini. Gue Dayah pamit. Yuk.